Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi malam hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai anatomi periodontal di regular kelas maba UMA Academy. Oke, tadi udah diperkenalkan juga sama Kak Suta. Kita lanjut aja ya. Jadi, hari ini kita bakal belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan jaringan periodontal. Kemudian nanti kita akan belajar juga bagian-bagian jaringan periodontal itu apa aja. Ada gingiva, cementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Serta kita bakal belajar masing-masing dari bagian-bagian tersebut. Gitu. Jadi, untuk terminologinya, hal-hal yang harus kita ketahui nih term-term khusus sama suku kata yang bakal sering muncul. Jadi kita bakal sering tentunya karena periodonsia ya, akan ada periodonsium. Apa sih yang dimaksud dengan periodonsium? Yaitu jaringan yang mengelilingi, mendukung, dan melekat pada gigi dan terdiri dari 4 komponen, gingiva, cementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Kemudian ada penyakit periodontal, berarti penyakit yang terjadi pada jaringan periodonsium. Kemudian terapi periodontal berarti terapi atau perawatan yang akan diberikan terhadap penyakit periodontal tersebut. Kemudian kalau ada kata loginya ya, logos, itu kan artinya ilmu ya. Jadi periodontologi berarti ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang struktur pendukung gigi, termasuk penyakit dan kondisi yang mempengaruhinya. Nah, kalau periodonsia sendiri itu cabang kedokteran gigi, Departemen Periodonsia. Jadi yang berkaitan dengan pencegahan dan perawatan penyakit periodontal. Kemudian, gingiva, ligamen periodontal, cementum, dan tulang alveolar akan kita bahas nanti di slide berikutnya, karena merupakan jaringan periodontal ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, berikut adalah gambaran gigi. Jadi biar kita lebih paham dulu, yang mana sih yang disebut, tadi kan udah dibilang 4 komponen. Nah, mungkin sedikit di-refreshing ya, di-refresh buat kita tahu nih, jadi kita semua sepaham lagi membicarakan atau ngomongin struktur yang mana sih, gitu. Ini struktur gigi kita ya, seperti biasa, terdiri dari 2, ada yang mahkota sama ada akarnya. Nah, bagian mahkota yang tampak di luar, di atas gusi ya, sedangkan gingiva. Nah, gusi atau gingiva. Nah, jadi gingiva ini tuh masuk dalam jaringan periodontal ya, teman-teman. Nah, kemudian bagian yang di bawah ini, yang tidak kita lihat ya, dari luar, itu adalah akar giginya. Seperti itu. Nah, kemudian, sebentar aku anotit. Jadi, jaringan periodontal itu adalah gingiva yang ini ya, gums. Kemudian juga ada yang namanya cementum. Nih, di antaranya selapis tipis, di sini nggak kelihatan ya. Jadi nanti kita bakal bahas itu, jadi kalau di atas, jadi kalau gigi itu ya, gigi itu kan yang paling besar, bagian atau struktur yang paling besar ada di gigi itu adalah dentin, ya kan? Kalian lihat di bagian mahkota ada dentin yang kuning-kuning ini, kemudian di bagian akar juga ada dentin kan? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah di bagian mahkota, bagian atas yang melindungi atau yang di bagian luar dentin itu adalah enamel yang warna putih ini, ya kan? Sedangkan yang untuk bagian akarnya, di bagian bawahnya, dentin ini dilindungi atau dilapisi oleh yang namanya cementum. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di bagian atas itu enamel, kalau di bagian bawah itu yang dilapisinya itu adalah cementum, yang melapisi dentin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, nanti ini kalian lihat nih yang kayak ada rongga-rongganya, terus warna kuning ini, itu adalah tulang alveolar. Jadi tempat giginya melekat gitu kan. Yang tempat melekatnya gigi itu tulang alveolar. Kemudian perekatnya atau selotipnya nih ya, selotip atau lakbannya itu adalah si periodontal ligamen ini nih, teman-teman. Kalau kalian lihat ini kayak selotip gitu ya nih. Yang kayak gini-gini itu adalah si ligamen periodontalnya nih, teman-teman. Kebayang ya, ini kita bahas general dulu ya. Jadi si ligamen periodontalnya ini akan melekatkan cementum yang tadi bagian terluar dari akar gigi ya, di bagian bawah yang melapisi dentin dengan tulang. Jadinya giginya tuh nggak goyang gitu. Karena disangga nih, direkatin ke tulang gitu.
Itu ya teman-teman. Sedangkan kalau gingiva atau gusi ya dia bagian atas, dia proteksi yang di atas ya. Jadi kita nggak bisa lihat nih apa sih di bagian dalam gusi ini ada struktur apa aja gitu, dilindungin oleh gusi. Itu ya bagian-bagian dari jaringan periodontal. Ada gingiva, cementum, periodontal ligamen, dan tulang alveolar. Oke, karena kita udah tahu nih kita bakal bahas apa aja, terus udah kebayang juga bentuknya kayak gimana. Sekarang kita akan lebih bahas per struktur ya. Oke, jadi kita ngulang dikit. Periodonsium itu adalah sistem fungsional jaringan yang mengelilingi gigi dan melekatkan gigi pada tulang rahang. Intinya dia itu jaringan pendukung. Jadi giginya itu kita nggak goyang, gigi kita tuh nggak goyang, terus tetap di tempatnya gitu. Jaringan pendukung gigi. Seperti ini ya, gingiva, cementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Oke, nah ini kalau kalian lihat, ini sama aja ya. Ini tampak dari sampingnya, terus ini tampak dari sampingnya juga ya. Ada nanti kita bakal bahas sulcus, gingival fibers, itu apa. Terus ada juga puncak tulang alveolar. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan bahas tentang gingiva ya. Jadi kalau gingiva atau gusi atau gums itu adalah bagian dari mukosa yang dia itu mengelilingi gigi di bagian lehernya atau di bagian cervicalnya. Ini ya aku annotate. Jadi dia tuh ini kan ada leher gigi ya. Itu tuh dikelilingin oleh si gingiva ini teman-teman. Dan dia itu melindungi dan menutupi prosesus tulang alveolar dan akar gigi, ya kan? Jadi ini kan harusnya ada akar gigi ya, tapi dia tuh tertutupi oleh gusi, kemudian dilindungi sehingga nggak ada tuh sisa-sisa makanan yang bisa masuk gitu. Jadi kalau kita makan itu, dia tuh fungsinya melindungi jaringan di bawah pelekatan gigi terhadap pengaruh lingkungan di rongga mulut. Jadi kalau kita makan, itu tuh pada gusi yang sehat itu nggak akan gampang buat masuk ke dalam gusi itu. Jadi makanan itu ya udah di luar gitu, nggak akan mempengaruhi jaringan di bawahnya gitu. Jadi akar giginya, tulang alveolarnya, tulang giginya itu semua tidak akan terpengaruh oleh lingkungan di dalam rongga mulut. Kayak gimana sih lingkungan di dalam rongga mulut itu? Pada saat kita makan, itu kan akan terjadi proses pencernaan ya. Terus habis itu, kondisi mulut kita itu akan asam gitu. Kemudian, jadi itu akan berpengaruh teman-teman. Nah, karena jaringan periodontalnya sehat, jadi itu tidak akan merusak di jaringan periodontalnya seperti itu. Jadi itu ya proteksi dari gingiva gitu atau gusi. Kemudian ternyata nih teman-teman, gusi yang kita lihat itu dibagi lagi secara anatomis. Jadi kalau orang awam cuma lihat oh gusi gitu kan, satu aja yang di luar gitu. Nah, tapi karena kita sebagai seorang mahasiswa kedokteran gigi, kita harus tahu nih dan harus bisa bedain macam-macam dari gingiva. Jadi anatomi gingiva. Ada apa aja? Secara anatomis, gingivanya itu dibagi menjadi 4 ya. Ada yang namanya, ini teman-teman, dia itu banyak nama lainnya ya. Jadi, kalau saran aku, kalian hafalin semua gitu. Jadi, ada tipsnya kok ngafalinnya. Jadi, maksudnya kita tuh nggak tahu biasanya di soal itu akan pakai yang misalnya marginal gingiva. Tapi di soal lain, tiba-tiba free gingiva atau unattached gingiva. Dan kalian mulai bingung nih, wah ini yang mana? Jadi kalian harus hafalin nama lainnya gitu. Biar kalau misalnya soalnya pun ditukar-tukar, kalian udah tahu gitu. Oh, yang dimaksud ini yang ini gitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya si marginal gingiva ini marginal ya, tepi. Marginal margin, tepi. Nah, free gingiva, gingiva bebas, unattached gingiva. Sebenarnya ini kayak sama ya, gingiva bebas dan unattached gingiva. Artinya bebas, tidak melekat. Nah, yang dimaksud adalah dari sini, kalian lihat ya, aku annotate sampai sini. Kalian lihat ya, ada lekukan, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, di sini ada set lekukan. Nah, itu adalah gingiva bebas, free gingiva, atau dibilang gingiva tepi. Kenapa dibilang gingiva paling marginal ya, paling tepi? Karena itu paling atas nih, di atas. Jadi marginal gingiva,
free gingiva tadi udah ya, karena dia bebas. Kenapa artinya bebas? Bebas itu unattached, dia tidak melekat teman-teman. Karena di yang kedua kalau kalian lihat ada attached gingiva, itu adalah gingiva yang melekat, jadi nggak bisa digerakkan. Sedangkan kalau gingiva bebas yang tidak melekat ini unattached, dia tuh bisa digerakkan. Dia tuh bisa digerakkan. Cara taunya dia bisa digerakkan, nanti aku ada tunjukin di slide setelah ini, ada alat, ya, jadi alatnya itu nanti kayak gini, jadi namanya itu prop, gambarnya jelek ya, kemudian nanti ada alat, jadi dia dimasukin kayak gini teman-teman, di sini nih, set, nah, itu ya, jadi bisa dimasukin gitu, gingivanya ini bisa digerakkan, makanya disebut bebas, unattached, tidak melekat, atau kalian bisa pakai. Kalau soalnya pakai marginal gingiva, jangan kalian bingung, karena kan dia di tepi ya, marginal, jadi sama aja. Gitu. Jadi yang atas ini ya, ulangnya ya, yang ini, set, gitu. Nah, oke, ini marginal gingiva, paling atas, paling tepi. Kemudian kita bahas dulu yang sulcus ya, nih, soalnya ada mengganggu nih, sulcus itu, apa ya gingival sulcus ini? Jadi gingival sulcus itu yang ini teman-teman. Kalian lihat, aku gambar warna biru ya, nih, yang berbentuk V. Ulang ya, ini nih. Nah, ini yang berbentuk V. Kalau kalian lihat seperti bentuk V ya. Jadi, gingival sulcus itu nanti akan dibahas lebih lanjut di slide lain. Tapi untuk pengetahuan ini ya, generalnya dulu, ini dia bentuknya seperti V. Merupakan ruang dangkal. Itu ruang dangkal itu sedangkal apa sih, Kak? Sedangkalnya itu di Karanza itu disebutkan 2 ya, 2 mm. 1 sampai 2 mm. Nah, jadi 1 sampai 2 mm itu benar-benar kecil ya, teman-teman, dangkal gitu. Nah, segini aja nih ruang yang terletak di antara permukaan gigi, ini permukaan gigi, dan juga gingiva, bagian dalam. Ya kan, gingiva tapi bagian dalam. Gitu. Ini ruang dangkal. Jadi dinamakan sulcus. Kita sebutnya sulcus gitu. Oke, udah tahu sulcus. Kemudian selanjutnya kita lihat yang attached gingiva. Nah, berarti ini yang lawannya ini ya, ini kan ada attached, ya kan? Ini attached. Kenapa dia disebut attached? Karena dia itu melekat, itu nggak bisa digerakkan, ya kan? Nah, jadi dia itu dari sini aku kasih warnanya sebentar, warna hijau ya. Nah, dari sini nih, pas ini batasnya yang tadi ya, set, ditarik garis ke bawah sini. Nah, ini kita sebut attached gingiva, merupakan gingiva yang dia itu nggak digerakkan ya teman-teman, nggak bisa digerakkan. Jadi di attached gingiva itu atau gingiva cekat. Gitu. Nanti kita bahas lebih lagi untuk fungsinya ya di slide selanjutnya. Yang penting di sini kita tahu dulu nih bagian-bagiannya sama pengantar untuk biar nggak bingung ketika dijelaskan fungsinya. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang terakhir itu ada interdental gingiva. Nah, di sini tuh belum kelihatan teman-teman interdental gingiva itu kayak gimana. Nanti kita di slide selanjutnya ya gambarnya gitu. Nah, yang aku mau bilang nih, jadi di setiap pergantian atau batas antara dari free gingiva ke gingiva cekat, ya dari gingiva bebas ke cekat, itu tuh kan ada batasnya ya. Itu tuh namanya beda-beda nih teman-teman. Aku kasih annotate warna ungu ya, kalian lihat yang ini batasnya tadi di antara gingiva bebas, ini di antara gingiva bebas dengan gingiva cekat, kita sebut marginal groove. Gitu. Jadi marginal groove ada nanti kayak cekungan. Nanti di gambar selanjutnya aku ada yang beneran, ini kan animasi ya, nanti kayak gusi beneran, jadi gingiva beneran di mana kita bisa bedain dan itu terlihat batasnya. Kalian bisa lihat, oh ini batasnya nih. Gitu. Kemudian setelah itu attached gingiva itu ada di namanya alveolar mucosa. Nah, itu tuh juga ada batasnya. Kita sebutnya mucogingival junction. Seperti itu ya, teman-teman. Ini aku clear dulu ya. Kita lanjut. Nah, di sini sebentar. Ya, tadi aku bilang ya. Jadi ini ada batas-batasnya. Ini ada margin gingiva nih. Di lain buku, ini tuh di buku yang ini kayaknya kalau nggak salah di buku Derrick ya. Jadi kalau yang tadi kan Karanza ya, ini Derrick nih. Jadi dia tuh ngomongnya bukan marginal gingiva, gingival margin. Jadi balik-balik aja gitu. Terus
Habis itu ini ada etet gingiva, terus ada alveolar mucosa, sama ya. Yang tadi udah jelaskan. Nah, ini ya untuk bukan gambar animasinya. Nih, kalian bisa lihat. Jadi, tadi marginal gingiva ya, atau gingiva yang paling putih, ya kan? Atau gingiva bebas, unattached. Jadi, kalian lihat di sini itu, aku gambar yang di sebelah kanan ya. Kelihatan, nah, dia tuh ini nih. Lihat, kalian bisa lihat ada yang warna-warna hitam gitu. Kayak ada batasnya sih, bukan warna hitam, kayak ada cukukannya nih. Nah, itu adalah si gingiva bebasnya, teman-teman. Kalau kalian lihat. Nah, ini juga ini sebenarnya ada, tapi udah digambar ya. Ini tuh adalah tepi gingivanya, marginal gingiva. Nah, tadi kita belum bahas kan yang interdental gingiva itu apa. Inter itu di antara, dental itu gigi. Jadi di antara gigi. Interdental gingiva. Gingiva yang berada di antara gigi, ya kan? Nah, jadi kalian nggak usah ngafalin kalau kedokteran gitu ya. Jadi kayak penamaannya itu sesuai tempatnya biasa. Jadi enak banget ngafalinnya. Tipsnya itu ya, marginal. Oh, berarti margin, tepi yang pastinya paling atas, paling tepi. Kalau dibilang interdental, oh berarti gingiva yang berada di antara gigi gitu. Jadi kalian nggak usah bingung. Nah, di sini ini nih. Nah, ini interdental gingiva nih teman-teman. Ini nih. Warna merah ya, aku tunjukin ya ulang lagi. Nah, kenapa dia tuh masuk nih? Kalian lihat. Gingivanya tuh masuk sampai sini. Set, set. Nah, segitiga-segitiga inilah teman-teman. Nah, itu interdental gingiva. Oke, nah selanjutnya kita lanjut lagi nah ya. Ini kalian bisa lihat teman-teman ada garis ya set ini nih. Nah, ya kan garis itu adalah perbatasan nih teman-teman nih bisa dilihat itu adalah perbatasan lagi antara etet gingiva dengan alveolar mucosa. Ini mucosa alveolar ya teman-teman. Nah itu bedanya. Jadi gusinya itu cuma sampai gingiva itu cuma sampai sini. Ini udah mucosa alveolar. Nah itu bedanya teman-teman. Kalau di sini gimana? Kita lihat sama-sama ya di gambar sebelah kanan bawah. Oke, kita lihat sama-sama. Ini kelihatan nih, kalau kalian lihat, perhatikan. Nah, kelihatan ya nih. Aku gambar lagi ya. Set. Kelihatan ya. Nah, itu adalah mucogingival junction-nya. Berarti ini etet gingivanya, ini udah alveolar mucosa. Kelihatan ya ini. Kalian bisa lihat ini, gambar-gambar yang hitam ini. Nah, berarti kalau digambar, set. Ya. Nih. Ya kan? Gitu. Jadi bisa dibedain kan? Nah, kalian juga kalau bisa nanti berkaca atau bercermin, kalian bisa lihat, oh ini nih tes gingiva nih, gingiva cekat gitu. Kalian bisa lihat.